Bisnis tanaman hias di Kota Batu terus bermekaran bak kelopak bunga yang terus bermekaran dengan warna-warna yang indah. Baik petani ataupun pedagang dapat meraih keuntungan lewat bisnis tanaman hias. Banyaknya permintaan dari dalam negeri maupun luar negeri membuat harga tanaman pun berubah. Jika biasanya tanaman hias berupa bibit seharga 10.000 sampai 20.000, kini bisa naik mencapai 500%. Tak pelak, minimal keuntungan 10 juta rupiah hingga 30 juta rupiah pun bisa mereka kantongi. Imbas dari perubahan harga membuat petani atau pedagang untung berkali-kali lipat. Namun harga tersebut hanya berlaku terhadap beberapa jenis tanaman hias saja, terutama jenis anthurium spesies seperti Vietzi, Faustino mirande, selendang, hingga jenis kuping gajah seperti lidah gajah, karet, buta, dan lainnya. Kemudian jenis philodendron misalnya monstera, kabel buzi, janda bolong, sudiroi, melano, Florida ghost, dan banyak lagi. Selanjutnya jenis Sansevieria trifasciata, contohnya California, Golden Wendy's, Green Mall variegata, dan lain-lain. Terlebih jika tanaman tersebut adalah variegata atau memiliki kelainan pigmen warna daun yang semula hijau biasa namun memiliki corak warna putih atau kuningnya. Harga untuk tanaman variegata ini bisa naik mencapai 50 kali lipat untuk semua jenis. Salah satu petani tanaman hias asal Sidomulyo, Kota Batu, Juni Purnomo menyampaikan, semua tanaman pasti mengalami perubahan harga disebabkan stok semakin menipis di Kota Batu. Bahkan di Indonesia, hukum dagang pun berlaku. Saat banyak permintaan stok barang menipis, harga pun naik tajam. Meningkatnya permintaan tanaman hias banyak diminati di luar negeri seperti Amerika, Kanada, Rusia, Belanda, Jerman, Jepang, dan banyak negara lainnya. Untuk pemasaran, Juni selain memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan Instagram, jejaring pertemanan juga sangat berpengaruh dalam penjualan. Terkadang pembeli mendatangi tempatnya secara langsung. Ini untuk tren yang mulai muncul sekarang di jenis anthurium kuping gajah sama berry pink mungkin ya kan di sini. Terus sama hibrid kuping anthurium kuping gajah. Sekarang sudah mulai banyak permintaan. Jadi kita nggak hanya permintaan di pasar, tapi seluar kota juga sudah mulai ikut lah tren-tren anthurium kuping gajah. Mungkin ya ada kayak anthurium kuping gajah, ada yang variegata, dan itu permintaan juga banyak. Terus anthurium hukeri pink kan harus variegata, permintaan juga banyak. Tapi kita produksi nggak bisa banyak, kita mungkin indukan yang kurang, terus juga mudah untuk mengeluarkan hukeri pink, hukeri merah, hukeri pink, kita nggak mudah mengeluarkan. Jadi semua anak-anak nggak mesti jadi mungkin itu yang menjadi kendala itu. Jadi kayak sekitar sekali semai mungkin hanya 10% lah paling yang jadi. Jadi nggak semua jadi gitu. Untuk pesanan. Kalau di sini sendiri Pak, permintaannya seperti apa untuk kuping gajah dan anthurium? Sebenarnya banyak permintaan, cuma kita kan karena produk ya yang kurang, jadi cuma kayak kemarin cuma beberapa kiriman aja kita sudah kehabisan. Ya, jadi memang kita produksi dari biji, memang agak pertumbuhannya agak lambat. Kita hibrid, jadi hilangkan antara jenis kuping gajah satu Caleniavium sama Magnificum, terus papi sama seleri. Jadi kita masih proses, jadi mungkin ke depan, untuk tren ke depan masih bisa. Meski demikian, Juni Purnomo juga mengaku petani tanaman hias yang ada di Kota Batu kewalahan melayani permintaan dari luar negeri yang mencapai 2.000 pohon setiap bulannya. Kendala yang dirasakan yaitu petani di sini masih mengandalkan metode perbanyakan secara manual. Kendala itu membuat para petani atau pemulia tanaman hias tidak mampu mendukung percepatan ekspor karena stok tidak mencukupi. Juni berharap pemerintah daerah maupun pusat bisa memberikan perhatian lebih
Perhatian tersebut bisa berupa pelatihan untuk meningkatkan SDM maupun fasilitasi sarana prasarana, contohnya laboratorium kultur jaringan, agar petani di Indonesia bisa bersaing dengan petani luar negeri. Dari Kota Batu, Ari Pungka, AJA TV melaporkan.